Berikutnya kejadian yang kedua. Kejadian jin dilempar dengan bola-bola api 20 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul. Iya. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, "Tsumma madat 20 yawman kamilah faramatil jinna nujumun hailah." Kemudian berlalu 20 hari penuh. 20 hari penuh berlalu. Setelah wahyu turun, 20 hari penuh berlalu, maka para jin yang mencuri wahyu dilempar oleh bintang-bintang yang menakutkan. Dan ini dinukil ya di buku-buku tentang sirah akan bintang-bintang itu tadi. Bagaimana siapa yang naik ke langit dari jin, maka dia akan mendapati bintang-bintang menjadi bola-bola api yang membakar mereka. Yang mana para jin ini sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka itu bebas untuk mencuri, mendengar dari langit. Iya. Tapi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mampu lagi untuk melakukan hal tersebut. Dan di sini dikatakan oleh penulis 20 hari atau 20 malam, 20 hari berlalu. 20 hari ini secara tarikh disebut di dalam sebagian buku sirah. Iya. Disebutkan di beberapa buku ya tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini nukilan masyhur di kalangan para ulama sirah. Hanya saja dari sudut riwayat itu yang paling kuat adalah ucapan Az-Zuhri tentang hal tersebut. Ucapan Az-Zuhri. Ya, dan dimaklumi Az-Zuhri dari tabi'in. Hanya saja hal yang seperti ini sepanjang dia populer di tengah para ulama sirah, saya sudah berikan kaidahnya ya. Sepanjang tidak ada dalil syariat yang menyelisihi bukan dalam perkara pokok dalam agama dan dia populer di kalangan ahli sirah, itu diterima oleh para ulama di pembahasan sirah. Iya. Baik. Kemudian di atas ini ada sebagian yang berpendapat bahwa jin itu dilempar dengan bintang-bintang itu tadi, itu mulai terjadi di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Adapun sebelumnya mereka tidak pernah dilempar oleh bintang-bintang di langit. Dan ini ucapan kurang tepat ya, karena telah syah di kalangan orang-orang Arab dalam kisah-kisah syair-syair mereka. Iya. Mereka melihat ada bintang-bintang yang dilempar di langit. Kan itu kan terlihat ya, kalau kita bilang kayak bintang jatuh gitu ya. Itu terlihat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi sebenarnya cara memahaminya bahwa itu terjadi cuman sedikit terjadi. Hanya saja ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diutus sebagai seorang rasul, maka telah terjadi perubahan. Iya. Dan dijadikan tidak ada yang naik ke atas untuk mendengar berita kecuali akan dilempar, akan dibakar dengan bintang-bintang yang
dilemparkan kepada mereka. Dan itu kisahnya juga banyak ya terkait dengan hal tersebut. Iya. Jadi disebutkan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, itu kejadian para jin, mereka berkeliling mencari sebab, mencari tahu apa sebab kenapa mereka dipisahkan dari mendengar berita di langit. Iya. Dan akhirnya mereka menemukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang sholat subuh. Dan mereka mendengar Nabi membaca Al-Quran di sholat itu. Mereka pun berkata inilah yang menjadi sebab akan hal tersebut. Dan itu sebab turunnya ayat Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini penyebutan tentang wahyu itu ketika turun kepada Nabi SAW, maka sedemikian atau demikian keadaan dan kondisi yang terjadi. Langit itu dijaga sehingga para jin tidak bisa lagi mendengar dan mencuri wahyu dari langit. Dan Nabi SAW kadang menceritakan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum tentang kisah bagaimana jin itu dilempar. Sampai beliau pernah ceritakan tentang kenapa ada sebagian dukun dia bicara, ada sebagian kalimatnya yang benar. Maka Nabi berkata itu kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan. Jadi beliau sebutkan kisah bagaimana jin itu saling sambung menyambung ke langit mencuri berita. Jadi kalau ada yang mendengar satu kalimat, maka dia sampaikan ke bawahnya, terus sampai ke telinga dukunnya. Tapi yang di atas ini sudah dilempar oleh bintang, sudah hangus tapi kalimatnya sudah jalan. Nah, sampai ke telinga dukunnya sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Iya. Jadi ini semuanya adalah hal-hal dari keimanan kepada perkara gaib dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya, itu wajib untuk dipercayai. Jadi secara kesimpulannya bahwa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, langit itu dijaga dan dipelihara dari jin-jin yang mencuri berita. Nah itu dalam Al-Quran dikatakan inna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Iya. Wa anna lamasna as-samaa'a. Terus di ayat setelahnya wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama'. Wa may yastamil ana yajid lahu shihabar rasada. Itu dua ayat ya yang mempertegas. Dikatakan sungguhnya kami dahulu itu mencoba untuk mendengar berita di langit, maka kami temukan langit itu penuh dengan penjagaan yang kuat dan penuh dengan syuhba, api-api yang bergelora membakar. Dan kami dulu itu menduduki beberapa tempat di langit. Dia bisa duduk dulu di langit, nongkrong di langit, mendengar berita jin-jin ini. Tapi sekarang siapa yang naik ke langit mendengar berita, maka dia akan menjumpai syihabar rasada, bara api yang selalu mengintainya, akan membakarnya. Baik.